Yang nungguin GPU kelas budget baru udah datang nih. Windows kamu masih bajakan? Ganti original, malulah. Karena sekarang kamu udah bisa beli lisensi Windows original pakai GoPay dan OVO di cdkeysales.com. Tinggal klik link di bawah, masukin keranjang, tulis kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan, check out dan pilih metode pembayarannya. Kalau udah selesai, kamu akan dapat lisensi Windows original yang bisa langsung dipakai untuk mengaktifasi Windows kamu. Bukan cuma Windows, di cdkeysales.com kamu juga bisa beli software dan game original. Link lengkap ada di deskripsi. Nah, ini dia GPU terbaru keluaran Nvidia untuk kelas budget dan kali ini datang dari Zotac. Ini adalah GTX 1630, GTX setengah 5 bre. Dari sejak RTX 2000 rilis itu kayaknya GPU kelas budget udah mulai dikesampingkan gitu ya. Dan waktu RTX 3000 rilis tambah parah lagi. Ditambah lagi harga GPU beberapa tahun terakhir ini nggak normal bre, di atas normal gitu ya. Dan sampai sekarang walaupun harga Bitcoin dan Ethereum udah turun gitu ya, tapi ternyata harga GPU-nya masih nongkrong aja, nggak mau turun lagi. Saya udah sering bilang bahwa kita butuh harga Bitcoin dan Ethereum bukan cuma turun, bukan cuma anjlok, tapi bertahan di angka itu selama mungkin. Jadi kalau mungkin sampai awal tahun nanti harganya masih murah, udah deh, harga GPU kemungkinan besar bakal jadi normal. Cuma sayangnya, normalnya harga GPU budget kemungkinan tetap mahal juga. Oke, kita langsung fokus aja ke GTX 1630 ini. Yang pasti dia adalah GPU kelas murah gitu ya, entry level yang tidak dibekali ray tracing dan DLSS. GPU Nvidia terakhir seri 30 itu ada di seri 1000 dulu yang namanya adalah GT 1030. Jadi nggak bisa dibilang sebagai gaming GPU gitu ya, karena dia secara performance ya seadanya dan cuma bisa dipakai main game seadanya juga. Nah, kira-kira gimana dengan penerusnya ini? Dari fisiknya kita bisa lihat bahwa dia adalah GPU irit daya. GTX 1630 ini tidak menggunakan colokan power tambahan yang berarti maksimum power draw-nya hanya dari jalur PCI Express yang ada di kisaran 75 watt. Terdengar bagus karena nggak akan bikin tagihan listrik membengkak, tapi dari sini sepertinya kita juga nggak bisa berharap performance yang terlalu wow. Makanya dia pakai desain single fan karena secara performance-nya nggak terlalu kencang, jadi secara panas yang dihasilkan juga tidak terlalu tinggi. Untuk speknya dia menggunakan RAM 4GB, ini hampir sama seperti GTX 1050 Ti, tapi 1630 ini sudah menggunakan GDDR6 yang berarti memory clock-nya lebih tinggi. Dia udah support 3 display yang menggunakan DisplayPort 1.4a, HDMI 2.0b dan Dual Link DVI-D. Kemudian di speknya tertulis 4K ready, tapi di sini maksudnya bukan untuk jalinin game di resolusi 4K ya. Dia bisa menampilkan desktop sampai resolusi 4K, bahkan lebih kalau menurut speknya. Bukan untuk memproses game di resolusi 4K. Kemudian masih menggunakan interface PCI Express generasi ketiga tapi kali 16 yang secara bandwidth berarti setara dengan PCI Express Gen 4 kali 8. Tapi kalau cuma dari angka-angka tadi, apakah kita bisa membayangkan bagaimana performance dia seharusnya dan seberapa harga yang pantas untuk dia? Kita lihat saudara-saudaranya dulu. RTX 3060, dia kalau secara raw performance bisa dibilang hampir mirip seperti GTX 1080 Ti. Jadi kalau kita bicara lompatan performance dua generasi dari GTX 1000 ke RTX 3000 gitu ya, sebagai GPU kelas 60 dia berhasil ngelompatin GTX 1070, terus 1070 Ti, terus 1080. Hingga akhirnya dia setara dengan 1080 Ti. Berarti dia ngelompatin 3 kelas di atasnya. Sekarang kita lihat RTX 3050. Jadi kalau pendahulunya adalah GTX 1050. Nah, untuk RTX 3050 ini secara performance dia kurang lebih setara dengan GTX 1070. Yang berarti dia berhasil ngelompatin 1050 Ti dan 1060. Lompat 2 kelas. Ditambah lagi RTX 3000 punya tambahan fitur RTX dan juga DLSS yang tidak dimiliki oleh GTX 1000. Berarti di sini bukan hanya lompatan performance yang kita dapat, tapi juga teknologi yang lebih baru. Nah, sekarang gimana dengan GTX 1630 ini? Kalau dengan skala yang sama dan seandainya Nvidia juga menerapkan skala yang sama, berarti kita bisa mengharapkan bahwa GPU ini bisa loncat ya 1 atau 2 kelas di atasnya. Sebelumnya kalau dia adalah GT 1030, berarti di atasnya masih ada GTX 1050 dan 1050 Ti baru GTX 1060. Nah, sekarang kita lihat GTX setengah 5 ini bisa menyaingi yang mana?
Jadi itu tadi, ternyata GTX 1630 ini secara performance kurang lebih hampir mirip dengan GTX 1050 Ti, yang berarti dia hanya bisa ngelompatin satu kelas di atasnya, yaitu GTX 1050. Apakah mengecewakan? Enggak juga sih. Secara RTX 3060 bisa lompat 3 kelas, RTX 3050 2 kelas, 1630 lompat 1 kelas. Ya, not bad lah ya. Cuma sayangnya dia nggak punya teknologi ray tracing dan DLSS, jadi kita nggak bisa menikmati fitur terbaru dari Nvidia tadi. Dan ini sangat make sense karena dia memang nggak punya processing power yang cukup kuat untuk menjalankan kedua fitur tadi. Tapi apakah dia worth it untuk dibeli? Apakah jangan-jangan iGPU sekarang udah cukup kenceng untuk menyaingi GTX 1630 ini? Tenang aja, ternyata masih belum. Jadi kalau untuk keperluan gaming, daripada kamu beli prosesor dengan iGPU yang kenceng menurut kita dan harganya lumayan mahal, mendingan di skip aja. Lebih baik kamu beli CPU yang lebih murah, kemudian sisa budgetnya dipakai beli GPU yang kelas budget seperti ini. Singkatnya sih, 1630 ini diposisikan untuk menggantikan 1050 Ti. Benar-benar menggantikan, bukan mengalahkan. Buat yang udah pakai 1050 Ti, udah jelas ini bukan jalur upgrade yang bisa kamu ambil karena nggak ada upgrade sama sekali. Tapi buat kamu yang baru mau ngerakit PC entry level, GTX 1630 ini bisa dijadikan pertimbangan. Secara harga gimana? Ya nggak bisa dibilang murah sih. Jadi saat video ini dibuat, harga resminya sekitar 2,7 jutaan. Memang terhitung mahal, tapi mau gimana lagi karena kondisi harga GPU saat ini memang lagi mahal, bre. Dan kalau kamu mau cari 1050 Ti, harganya juga kurang lebih segitu. Dan kalau kita lihat skema harga resmi yang dikeluarkan oleh Nvidia, memang sepertinya GPU kelas bawah ini harganya memang sedikit dinaikkan ya. Kalau kita lihat kemarin RTX 3050, dia harga resminya adalah 250-an dolar. Dan kalau dibandingin sama GTX 1050 yang dua generasi sebelumnya, itu ternyata hanya dijual di kisaran 100 dolar lebih sedikit. Jadi peningkatan harganya sekitar 130%. Dan kalau kita lihat harga GT 1030 sebelumnya, dia dijual dengan harga mulai dari 70 dolar. Dan kalau kenaikan harganya sama-sama 130% seperti RTX 3050, berarti harusnya GTX 1630 ini dijual di kisaran harga 160 dolar atau sekitar 2,3 jutaan. Dan pada prakteknya ternyata dia sedikit lebih mahal. Harganya bervariasi dari 169 sampai 199 dolar tergantung brand apa yang kamu beli. Dan untuk Zotac GTX 1630 ini dijual dengan harga 2,7 jutaan yang berarti sekitar 180 dolar. Kalau dibilang terlalu mahal dibandingin harga beberapa tahun lalu memang iya, tapi dengan standar harga sekarang ya udah nggak ada pilihan lain lagi. Tadi udah saya bilang GTX 1050 Ti harganya juga kurang lebih sama, tapi kalau disuruh milih antara keduanya 1630 atau 1050 Ti, udah no brainer pilih yang ini karena dia jauh lebih baru. Dan kalau mau bilang bahwa nanggung nambah dikit bisa dapat ini, itu nggak akan ada habisnya. Karena nanti setelah kamu nabung dan bisa cukup untuk beli GPU kelas di atasnya, akan muncul omongan yang sama lagi. Nanggung bre, tambah dikit dapat yang lebih kencang lagi, dan itu akan berlanjut terus. Jadi kalau kita mau beli GPU sekarang, walaupun harganya belum normal, ya udahlah mau gimana lagi. Kalau emang butuh, beli aja. Dan kalau kamu tertarik dengan Zotac GTX 1630 ini, langsung klik aja link yang ada di deskripsi.